Selamat malam. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sorry, ini apa? Sebentar. Layarnya kenapa ini ya? Sebentar ya. Sebentar. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, Bro and Sis semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam sehat-sehat semua ya. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara yang akan disampaikan oleh leader-leader kita. Perkenalkan, saya Lina dari Jakarta yang sebagai MC pada acara malam ini. Malam ini kita akan mendengarkan sharing-sharing ilmu dari leader-leader kita yang sudah terbukti mencapai sukses dan berhasil dalam menjalankan bisnis ini, yang pasti akan membagikan ilmu-ilmunya pada kita semua. Pada malam ini agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, mari kita ambil posisi walaupun santai ya, karena kita ada di rumah masing-masing, tapi kita siap untuk belajar, untuk menyerap ilmu yang akan sharing-sharing yang akan dibagikan kepada kita malam hari ini. Sebentar, saya lihat di sini masih banyak juga yang belum dibuka ya layar kameranya. Bisa tolong dibuka supaya kita lebih kenal masing-masing, lebih enak. Kalau misalkan kita ketemu nanti pada waktu offline, kita sudah kenal. Terus malam ini kita akan pertama kita akan diberikan oleh Ibu Ingrid yang salah satu rekan saya, partner saya yang sudah terbukti berhasil menjalankan bisnis ini. Saya mengundang Bu Ingrid. Malam Bu Ingrid. Selamat malam Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Luar biasa ya Bu Lina. Nah, Bro and Sis, jadi pada malam ini saya mau sharing dari apa yang sebelumnya saya udah tahu lebih dulu. Jadi tentang bisnis nih. Saat ini kan kita semua ada di rumah. Jadi gimana sih kita tetap di rumah, tetap bisa sehat, tapi juga kita bisa berbisnis gitu loh. Nah, saya coba untuk men-sharingkan ya Bro and Sis. Nah, saya share screen sekarang. Nah, ini ya. Jadi tadi Bro and Sis pasti udah lihat nih. Jadi sebenarnya kalau mau mulai bisnis sendiri, inilah saat yang tepat. Nah, saya sharing di sini ada satu video dari Robert T. Kiyosaki. Ini sangat membukakan sekali mindset saya mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa mendapatkan uang selain bekerja dan punya toko misalnya. Nah, ini kita dengarkan nih bersama-sama ya Bro and Sis. Ini bagus sekali. Important diagram my rich dad showed me when I was a little boy was a diagram known as a cash flow quadrant. And the quadrant is made up of the 4 different people who make up the world of business. So my rich dad said, in the world of business, there's E's, and E's stand for employees. An employee, he says, you can always tell who they are by their core values. And what the employee, whether the president or the janitor of the company, will always say the same words. The words are, I'm looking for a safe, secure job with benefits. That's what makes them an employee, because their core values are security. The other one of the 4 is the S, or the small business owner or the self-employed. And again, their core values will cause them to use the same words, which are, if you want it done right, do it by yourself. S means they're also solo. They're generally one-person act, or they operate by themselves. On the right side of the quadrant are the B's. And what Rich Dad said the B stood for was big business, or like Bill Gates. Forbes defines big business as 500 employees or more. And their words are different. They say, I'm looking for a good system, a good network,
and the smartest people I know to help run my business. So they're unlike the S. They don't want to run the company by themselves. They want smart people to run their companies for them. And then the fourth of the quadrant is the I, and I stands for investor. These are people who have money work hard for them. These people are people who have people work hard for them. And these are the people that work hard for the rich here. So early on in my life, it was my poor dad who always said to me, you know, Robert, go to school and so get a high-paying job. And so my poor dad's core value was to be an employee. He wanted job security, promotions, a steady paycheck, and all this. And so it was my rich dad who said to me, he says, you know, Robert, if you really want to be rich, learn to build businesses. It made more sense to him to work hard to build a business, something you owned and something you could pass on for generation to generation to your kids. Whereas my poor dad said, work hard, but my rich dad said, why would you work hard for something you'll never own and you can get fired from right away? Again, that was the difference in values. So my rich dad suggested I learn how to be a business owner and learn how to be an investor. And that's one of the big differences. On this side of the quadrant, these people here work for security. They work for money also. On this side over here, their key value that they want is they want freedom. They don't want to have to work at a job anymore. They don't want to have to work for the rest of their lives. So the beauty of building a business and learning how to invest is very simply that this is passive income. You work hard for a few years, but possibly. Nah, Bro and Sis, jadi di sini saya ingin memperkenalkan satu peluang, seperti tadi kan Robert Kiyosaki menyatakan bahwa ada peluang kalau kita bisa punya satu bisnis di mana kita hanya di awal bekerja, tapi at the end kita mempunyai kebebasan keuangan dan kebebasan waktu. Nah, itu yang saya mau ajak pada malam hari ini, Bro and Sis, untuk melihat satu peluang untuk bisa mencapai freedom, ujung-ujungnya freedom. Nah, ini di awal saya mau sharing dulu sebenarnya bagaimana sih cara kita mencapai untuk bisa mencapai banyak uang dan banyak waktu. Nah, yang pertama seperti semua tahulah, menabung. Ini kan yang dari kecil kita diajarkan, menabung. Nah, ternyata menabung ini itu bukan sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu pilihan yang baik. Jadi ini bukan suatu solusi yang baik kalau kita mau mencapai freedom. Karena apa? Karena kita lihat, Bro and Sis, nilai uang itu turun sebenarnya. Jadi dengan adanya inflasi. Nah ini bagus banget ini satu, kita bisa lihat deh ya, di tahun 2000, 100 ribunya kita bisa ke supermarket dan dapat satu keranjang penuh. Tapi di 2018, kita hanya dapat nih setengah keranjang. Di 2016, lihat nih, cuma beberapa potong. Nah, sekarang di 2020, wah, benar-benar lah, Bro and Sis, kita harus benar-benar hati-hati kalau hanya punya 100 ribu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah asuransi. Nah, ini juga bukan pilihan saya. Karena apa? Karena uang besarnya itu bisa kita nikmati kalau kita sakit, cacat, meninggal. Nah, ini bukan pilihan kalau untuk saya ya. Yang ketiga adalah investasi. Nah, berbagai investasi yang kita bisa ambil sebenarnya. Tapi ini resikonya juga sangat besar. Kemudian investasi yang kita harus tanamkan juga besar. Dan ini perlu satu mental yang kuat untuk berinvestasi ini. Nah, kemudian bisnis. Kita mulai dengan bisnis yang skalanya kecil. Jadi sebagai pedagang eceran, modalnya juga kecil. Tapi pendapatan bersihnya juga kecil. Resikonya ada nggak? Ada. Kalau barangnya nggak laku, ya otomatis menjadi barang yang mati. Ujung-ujungnya bisa bangkrut juga gitu loh. Atau jualan online yang banyak sekarang ini dilakukan kan. Nah, kemudian bisnis skala kecil di sini. Jadi modalnya lebih banyak lagi, 20-100 juta. Pendapatan bersihnya otomatis juga lebih besar sedikit. Tetap resikonya sama.
Jadi misalnya kita bisa buka kafe atau melakukan online taksi atau buka toko-toko kecil lah, toko kelontong atau bisnis menengah alternatif yang lain dengan modal yang lebih besar lagi. Nah, ini biasanya untuk bisnis menengah ini kita mulai pinjam uang ke bank, berhutang. Resikonya, nah seperti Bro Ensis lihatlah saat ini, banyak sekali perusahaan yang tutup, toko-toko tutup, mall tutup, akibatnya juga salon tutup, apalagi di saat PSBB. Nah sekarang rencananya kan akan PSBB lagi, jadi sangat-sangat beresiko kalau menurut saya ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah bisnis yang skalanya besar. Nah ini saat ini banyak sekali yang pengusaha sampai sangat-sangat stres karena mereka tetap harus bayar pegawai, tapi produksi otomatis terhambat. Nah, yang lainnya adalah franchise. Franchise juga ada berbagai skala ya. Jadi semakin modal kita besar, pendapatan kita juga otomatis besar. Tapi kita lihat juga saat ini franchise seperti Starbucks, beberapa outlet udah mulai tutup atau hanya delivery dan mereka melakukan penawaran offer yang gila-gilaan lah ya dengan diskon yang luar biasa sekali. Nah, kemudian Bro Ensis udah belum menentukannya pilihan untuk ke depan nih. Saat ini kan kita di 2020 ya. Tentu kita harus terus kan hidup di tahun-tahun berikutnya. Nah, saya memberikan satu model bisnis apa sih yang ideal. Nah, ternyata model bisnis yang ideal itu adalah yang harus bisa e-commerce. Jadi bisa dilakukan secara digital, semua lewat komputer. Karena benar-benar kita bisa merasakan pada saat pandemi, kita otomatis di rumah, lebih banyak pakai mobile banking, lebih banyak belanja online. Nah, itu sangat-sangat perlu satu bisnis yang bisa e-commerce. Kemudian tidak sendiri, tapi kita sebaiknya berkolaborasi, berafiliasi, sehingga kita bisa mempunyai bisnis yang besar, tapi resikonya juga terbagi. Kemudian marketnya juga harus global, jadi nggak hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Kemudian kita sebaiknya cari yang modalnya kecil, tapi potensinya besar, sehingga resikonya juga menjadi kecil untuk kita. Kemudian segmen pasarnya luas, artinya dia bisa menjangkau mulai dari anak-anak, kemudian orang muda, dewasa, orang yang sakit. Kemudian juga yang penting adalah mudah diduplikasi, sehingga bisa mendapatkan satu residual income, passive income dalam hal ini. Nah, kemudian apalagi nih? Dia bisa diuangkan, jadi mempunyai nilai uang, bisa langsung kita ambil cash-nya, merasakan cash-nya, dan dapat diwariskan. Jadi kita kerja, benar-benar bangun bisnis kita saat ini, anak cucu kita tetap bisa menikmati. Nah, untuk ini semua, kita perlu support system. Jadi benar-benar satu model bisnis yang ideal, support system ini adalah satu hal yang mutlak. Apa sih support system itu? Kenapa sangat penting? Karena seperti kita lihat McD itu di mana-mana sama dan ternyata perkembangannya itu benar-benar bagus gitu. Seperti Gojek juga kan. Nah, karena apa? Karena mereka punya satu sistem, satu support system yang bisa diduplikasi sehingga berkelangsungan bisa selama bertahun-tahun. Nah, kemudian apa sih support system itu? Support system itu adalah satu sekolah bisnis di mana kita bisa belajar menjadi seorang entrepreneur, tapi juga di saat yang bersamaan kita bisa melakukan bisnisnya dalam hal ini ya. Nah, dalam sekolah bisnis ini kita bisa membangun diri kita dalam hal ini mindset kita, leadership kita, mental kita, karakter, attitude, value, dan skill. Dan juga membangun tim kita, orang lain untuk punya kemampuan yang sama dalam hal ini. Nah, saya perkenalkan suatu support system yang sudah terbukti
bisa berkembang di Indonesia dan di seluruh dunia. Sudah menyebar ke lebih dari 90 negara, yaitu namanya FFG, Freedom FedNet Global. Ini satu support system yang luar biasa, dia dibangun oleh orang Indonesia, Pak Onggi Yanata, tapi berhasil diduplikasikan ke 5 benua di seluruh dunia. Nah, apa aja sih program-program yang ditawarkan oleh FFG? Mulai dari program harian ada, yaitu 3x21. Kemudian program mingguannya ada juga. Kemudian program semi-annualnya. Kemudian ada juga Business and Life Inspiration, Leadership Camp. Kemudian ini adalah Value Your Life Bootcamp, di mana orang-orang secara nilai-nilai kehidupan diangkat kembali. Jadi di sini kita tidak hanya belajar bisnis, tapi juga value dari hidup kita masing-masing. Kemudian yang terpenting adalah FFG ini menawarkan satu mentoring, program mentoring, di mana kita bisa membangun diri kita dan membangun orang lain, wisdom, life wisdom juga, sehingga kita bisa dalam waktu bersamaan membangun bisnis kita. Dan FFG ini adalah satu komunitas yang sangat positif dan sportif, dan sudah ada di 80 negara lebih di seluruh dunia. Nah, di mana aja FFG itu ada? Nah, ini kita lihat ya, Bro and Sis. Mulai dari Indonesia ya, Kamboja, kemudian di berbagai negara di Afrika, kemudian ini masih di Afrika, kemudian ini di Pacific Island, Vanuatu, di Korea, di Amerika, benar-benar sudah ada di berbagai negara. Nah, tinggal sebenarnya kitanya siap nggak untuk melangkah, untuk mencapai hal-hal yang ditawarkan oleh FFG. Nah, di sini FFG itu berkolaborasi dengan satu korporasi yang berskala global, BizWorld. Jadi BizWorld ini bergerak di salah satu di dalam industri kesehatan, di mana BizWorld ini juga ada kantor cabangnya, ada di berbagai negara, mulai dari di Indonesia, kemudian di berbagai kota besar di Asia, di Singapura, di Jepang, di Korea, kemudian di Australia, di Pacific Island, di berbagai negara di Afrika, di Eropa, dan juga di Amerika. Jadi benar-benar satu korporasi yang global. Nah, kenapa sih BizWorld? Karena dia merupakan partner yang ideal untuk kita bisa melakukan reseller dan dropshipper. Jadi tadi saya udah men-sharingkan bahwa bisnis yang ideal itu sebaiknya seperti apa. Nah, ke-12 item ini semua tercakup dalam BizWorld. Nah, kemudian kenapa BizWorld ini bergerak dalam industri kesehatan? Ternyata luar biasa banget, Bro and Sis. Industri kesehatan ini secara global di tahun 2018 nih, itu nilainya 4,2 triliun US dollar. Nah, bayangkan sekarang di mana orang lebih concern terhadap kesehatan, apalagi setelah pandemik ini ya. Dan di 2018 pertumbuhannya aja 3,1%. Nah, ini kita lihat ya, Bro and Sis, produk-produk yang ditawarkan oleh BizWorld. Pertama adalah Alphameta. Nah, ini adalah satu revolusi makanan untuk sel kita yang benar-benar kita butuhkan, Alpha PSP. Kenapa kita butuh Alpha PSP dalam hal ini? Karena Alpha PSP ini dia bisa men-trigger kerja enzim kita, sehingga produksi dari bio ATP-nya itu sangat-sangat bisa membantu kerja dari sel kita, mulai dari pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, sampai peremajaan sel. Jadi Alphameta ini terbuat dari brown rice yang diolah secara nanoteknologi dan melewati teknologi paten. Kenapa perlu teknologi paten? Karena untuk menjaga stabilisasi dari bahan bakunya, dari beras itu sendiri. Sehingga nutrisinya itu benar-benar terjaga, tidak rusak.
tetap segar. Kemudian hidrolisis mekanis, sehingga memungkinkan dia menjadi satu senyawa yang pracerna, sehingga mudah diserap. Dan menyediakan alpha PSP. Jadi satu molekul yang kecil yang sangat mudah diserap. Dan dia itu benar-benar alpha meta ini organik dari seluruh rantai produksinya ya, mulai dari pembibitan sampai penyimpanan produk. Dapat sertifikasi organik dari Amerika dan dari Eropa dalam hal ini. Nah, ini bagus sekali untuk menjaga mutu dari berasnya itu, dia hanya ditanam 1 tahun sekali. Dan juga benar-benar tanpa bahan-bahan kimia. Jadi semuanya benar-benar alami. Nah, kenapa alpha meta ini sangat-sangat bagus? Karena dia dalam 30 detik sudah bisa masuk ke dalam sel. Karbohidrat dari nasi, dari roti yang kita makan, ini yang beta glukan, jadi yang hijau nih besar-besar. Untuk masuk ke dalam pori-pori sel yang kecil ini, dia butuh 35 ATP untuk menghasilkan 36 ATP. Sedangkan alpha meta kita itu adalah yang orange nih, yang kecil-kecil, alpha glukan. Untuk masuk ke dalam sel, dia tidak perlu energi, sehingga sel kita memperoleh, mitokondria kita memperoleh energi yang penuh dari alpha meta itu. Nah, kemudian apa sih kandungan alpha meta itu? Lebih dari 50 antioksidan ada di dalamnya. Mineral organik, kemudian juga oligoelemen, vitamin B-nya juga natural, polisakarida, glukosa esensial, asam lemak esensial, dan asam amino. Nah, produk yang berikutnya adalah Phytomax. Ini satu produk yang bagus sekali. Ini produk Indonesia, tapi benar-benar sangat-sangat qualified. Jadi di dalam Phytomax itu ada kandungan phytonutrien dari 22 jenis sayur dan buah dari 5 warna yang berbeda. Nah, apa sih phytonutrien itu sebenarnya? Nah, phytonutrien itu adalah senyawa yang utama dari tanaman, di mana tanaman bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bisa memproteksi dirinya sendiri karena adanya phytonutrien ini. Nah, ini WHO menganjurkan pada kita supaya kita bisa hidup sehat, kita sebaiknya mengkonsumsi sayur dan buah tiap hari 400 sampai 600 gram dari 5 warna yang berbeda. Nah, bayangkan nih Bro and Sis, kalau untuk saya ini repot banget lah. Saya itu paling makan 2 warna lah 1 hari. Nah, sedangkan kalau kita mau sehat untuk ini, nah solusinya adalah benar-benar Phytomax itu menjadi solusi buat saya. Nah, di dalam phytonutrien itu, nah ini kita bisa lihat kenapa phytonutrien itu sangat berguna untuk kesehatan kita. Karena dia membantu aktivitas antioksidan di dalam tubuh kita. Dan ini Bro and Sis bisa baca sendiri. Dia menstimulasi enzim metabolik kita juga. Kemudian menurunkan gula darah, kolesterol, dan juga membantu aktivitas hormon. Nah, kenapa sih mutunya itu sangat bagus? Karena dia melewati satu teknologi yang advance, bioteknologi, di mana dibantu dengan fermentasi bakteri dan benar-benar bebas bahan kimia. Dan dia juga satu senyawa yang pracerna. Jadi kita tinggal tetesin aja di atas air minum kita bisa langsung mendapatkan manfaat dari phytonutrien itu. Jadi 2 produk ini, Alpha Meta dan Alpha Phytomax ini, itu benar-benar memproteksi tubuh kita dari luar dan dari dalam. Ini benar-benar satu produk yang membantu saya dan teman-teman di sini dalam menghadapi pandemik ini. Nah, kemudian siapa sih yang bisa mengkonsumsi Alpha Meta dan Phytomax? Ternyata ibu hamil juga aman banget. Banyak sekali suplemen yang dokter itu warning untuk ibu hamil, tapi Alpha Meta dan Phytomax ini sangat-sangat aman. Anak-anak juga boleh minum, kemudian remaja, dewasa, apalagi orang tua, apalagi yang sakit. Nah, kemudian
Produk berikutnya adalah Alpha Spin. Jadi produk ini berdiameter 10 cm tapi sangat-sangat powerful. Jadi pada dasarnya kita mau membawa kehidupan di Bama ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bama ini adalah satu wilayah di selatan Cina di mana dilindungi oleh pemerintahnya. Sehingga elektromagnetic frequency di sana juga sangat-sangat minimal. Ternyata orang di sana itu bisa hidup 100 sampai 120 tahun, bisa beraktivitas dan mereka sehat dan bahagia. Nah, kita tetap tidak bisa menghindari teknologi kan. Tetap kita sangat-sangat terbantu dengan handphone, dengan WiFi. Tapi juga gimana sih caranya untuk kita tetap bisa sehat. Nah, ini satu solusi yang benar-benar sangat simpel. Jadi hanya 10 cm tapi luar biasa kemampuannya. Nah, Bro Ensis, seperti kita tahu, sekarang juga ada rencana lagi dari pemerintah untuk melakukan PSBB lagi kan. Artinya kita akan kerja lagi sebagian besar di rumah. Kemudian yang sekolah juga masih di rumah kan dalam hal ini. Nah, itu otomatis kita terpolusi hampir 24 jam oleh elektromagnetic frequency. Nah, ini Bro Ensis bisa lihat kalau kita melakukan kita telepon ya. Dewasa itu 30% masuk radiasinya ke kulit kepala, tapi anak-anak 80%. Nah, tapi jangan salah, ini mereka dewasa kita jauh lebih intens untuk beraktivitas. Nah, kemudian juga tanpa disadari nih Bro Ensis, anak kita istirahat tapi terpolusi. Jadi di situ ada router, ada TV, kemudian juga kita sedang men-charge HP mungkin, dan lain sebagainya. Nah, apa sih elektromagnetic frequency itu? Dari mana sebenarnya elektromagnetic frequency itu? Itu kita bisa dapatkan dari semua alat-alat yang menggunakan listrik, termasuk apalagi nih, listrik dengan tegangan tinggi, WiFi, handphone, itu luar biasa banget, nah Bro Ensis. Nah, akibatnya kalau kita terus-menerus terpolusi dengan elektromagnetik ini, itu akibatnya ini banyak banget lah Bro Ensis, mulai dari kerusakan kepala, memori kita menurun, kebingungan mental, banyak sekali kita jumpai anak otis saat ini, kemudian juga tidur terganggu. Jadi banyak nih teman-teman saya yang nggak bisa tidur tanpa tahu sebabnya gitu. Kemudian juga sampai ke mata, sampai berbagai jenis kanker. Kemudian juga gangguan di perut. Dan banyak kita dengar pasangan-pasangan muda saat ini yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini ada satu percobaan yang bagus banget dari seorang peneliti Dr. Magda Havas di Kanada. Dia mencoba darahnya sendiri. Nah, ini darah yang sehat, di mana dia diam di tempat di mana tidak ada elektromagnetic frequency. Kemudian dia pakai komputer 70 menit, mulai terjadi penggumpalan. Kemudian pakai handphone 10 menit. Ini penggumpalannya tambah parah. Dan kondisi ini yang diketemukan pada pasien yang menderita kanker ternyata. Nah, bagaimana sih alpha spin ini, benda kecil ini bekerja? Nah, dia bekerja dengan mengambil energi dari alam, menghasilkan spinning energy seperti angin tornado ini. Nah, karena dia mengambil energi dari alam, dia bisa dipakai seumur hidup. Nah, yang paling bagus adalah kalau Bro Ensis ambil 4, minimal 4 ya, alpha spin, sehingga Bro Ensis bisa pasang di kuantum, di 4 sudut di rumah. Jadi kalau yang pertama ini, yang kedua diagonalnya, yang ketiga di kiri yang pertama, kemudian yang keempat. Sehingga terbentuk quantum energy field seperti ini. Ini bisa 100 kali 100 meter, 2 lantai tembus tembok. Jadi bisa untuk satu keluarga terlindungi. Nah, jadi alpha spin ini fungsi utamanya adalah 2. Dia mengharmoniskan frekuensi yang masuk ke tubuh kita dan merubah air menjadi living water.
jadi air hidup seperti ini. Nah, menurut Masaru Emoto, seorang peneliti air di Jepang yang dari satu lembaga independen ya, living water itu apa sih? Kenapa dia sangat bisa membantu kehidupan kita? Karena kadar oksigennya tinggi, kemudian energinya juga positif, dan ukuran selnya, ukuran molekul airnya juga kecil, sehingga dia mudah masuk ke dalam sel. Berbeda dengan dead water, air mati. Jadi air yang ada di perkotaan adalah seperti ini. Dia sebaliknya kadar oksigennya rendah, kemudian energinya juga tidak positif, dan karena besar dia susah masuk ke dalam sel. Nah, ini diuji oleh Masaru Emoto Institute di Jepang. Jadi Alpha Spin kita dibawa ke sana, semua tap water, air ledeng di sana dilewatin Alpha Spin menjadi living water. Seperti ini bentuknya. Nah, ini jadi dari berbagai tempat diuji menjadi living water. Nah, kenapa sih living water itu sangat luar biasa? Karena dia bisa meningkatkan sirkulasi mikro di dalam tubuh kita, menghilangkan keriput, kemudian meningkatkan aliran oksigen dalam darah, bisa sebagai antibiotik, perangsang saraf, refleks, kemudian juga meringankan rasa sakit, kemudian juga bagus nih untuk tanaman dan hewan. Nah, produk berikutnya adalah napkin, pembalut wanita. Nah, ini bisnisnya luar biasa, Bro and Sis. Karena kalau wanita datang bulan, itu tidak perlu dimotivasi lagi untuk pakai pembalut. Otomatis dia akan cari sendiri. Dan ternyata pembalut di luaran sana itu banyak yang menimbulkan masalah, mulai dari keputihan, kanker, sampai histamiom. Tapi ini adalah satu pembalut yang justru bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena kita lihat di sini. Dia sangat-sangat nyaman. Dan kalau dipakai itu tetap kering karena lapisan di atasnya itu one way layer, hanya bisa masuk darahnya ke dalam tapi tidak bisa berbalik. Kemudian sirkulasi udaranya juga baik. Kemudian yang paling bagus adalah ada ion negatifnya yang bisa membunuh bakteri, menghilangkan bau, anti peradangan, dan juga bisa meningkatkan pH tubuh. Nah, ini lapisan-lapisan dari pembalut kita. Jadi ada 7 lapis yang benar-benar dibutuhkan oleh kita. Jadi penyerapannya itu luar biasa banget. Tetap tipis, tapi daya serapnya luar biasa. Dan ini mendapat sertifikasinya. Sampai ada sertifikasi halalnya juga ini. Dan bebas bahan pemutih. Nah, Bro and Sis. Jadi, Bizworld ini sebenarnya menawarkan satu potensi pendapatan 500 US dollar sampai 800 ribu US dollar per bulan. Jadi luar biasa ya Bro and Sis ya, besar banget. 800 ribu US dollar per bulan dalam bentuk passive income. Modalnya berapa nih? Modalnya itu kecil banget Bro and Sis. Mulai dari 100 US dollar sampai 3.000 US dollar. Jadi mulai dari 1 juta, 1,2, 1,3 rupiah sampai 40 juta rupiah. Jadi benar-benar kecil deh. Bahkan kalau Bro and Sis ambil yang tertinggi modalnya, tapi lihat income-nya Bro and Sis. Nah ini, jadi potensinya adalah passive income dan tidak terbatas. Jadi kalau Bro and Sis benar-benar bisa melihat ini, menjalankannya dengan cara-caranya yang ditawarkan oleh FFG, bisa dicapai ini semua. Nah ini kita, Bizworld ini menawarkan marketing plan yang sangat-sangat bagus dengan peluang bonus, ada 9 bonus yang mereka tawarkan. Mulai dari retail profit, kemudian direct bonus, group bonus, team bonus, unilevel bonus, sampai ada vacation club reward. Nah ini adalah kalau kita mau jual eceran jadinya ya. Tapi ini saya tidak menganjurkan karena ini kita beli harga member, terus kita bisa
kasih profit dan jual lagi. Nah, ini saya tidak anjurkan. Nah, ini bonus yang kedua adalah bonus pengenalan. Kalau Bro and Sis beli produk, misalnya nih Bro and Sis, kalau tadi ya Alpha Meta itu kalau Bro and Sis ambil itu 50 BV, jadi masuk di level silver. Nah, kalau pembalut itu 50 BV juga, tapi 20 pack nih, 20 pack ini 50 BV. Kalau Alpha Spin itu 300 BV. Jadi kalau satu Alpha Spin 300 BV. Tapi yang saya anjurkan nih Bro and Sis ambil 5 Alpha Spin. Jadi langsung Diamond Force sehingga bisa buat kuantum di sudut-sudut rumah dan satu untuk air. Nah, ini umpamakan Bro and Sis ambil di level Diamond Force ini ya. Kemudian sehingga Bro and Sis gampang nih kenalin ke teman-teman yang memutuskan juga ambil 5 Alpha Spin juga 1.500 BV. Nah, bonus pengenalan itu besarnya 20% dari nilai produk yang Bro and Sis ambil. Jadi dalam hal ini adalah dari 1.500. Kalau Bro and Sis kenalin A, dapat 300 US dollar. Kenalin B, dapat 300 US dollar. Kenalin 2 orang, dapat 600 US dollar. Nah, untuk dapat drive bonus ini, tidak ada kewajiban apapun yang diminta oleh Bisworld. Nah, kemudian grup bonus. Grup bonus ini adalah kita bisa dapat grup bonus kalau kita sudah menjoinkan 2 orang yang ditaruh di 2 kaki yang berbeda. Dalam hal ini kaki A dan kaki B. Jadi kalau Bro and Sis sudah menjoinkan A dan B ditaruh di 2 kaki yang berbeda, itu memperoleh grup bonus. Kalau Andanya ini adalah diamond, grup bonusnya 12%. Tapi kalau Bro and Sis tidak di diamond, itu grup bonusnya 10%. Nah, ini karena dapat Anda di diamond, jadi grup bonusnya 12% dikali kaki yang lebih kecil. Dalam hal ini sama, jadi kali 1.500, 180 US dollar. Nah, untuk mendapatkan grup bonus ini, kita harus melakukan belanja bulanan. Minimal 50 BV, artinya 1 botol Alpha Meta, atau 20 pack pembalut. Nah, maksimum grup bonus yang kita bisa dapatkan adalah jadi maksimum grup yang bisa kita bangun 5 grup. Nah, 4 yang dibayarkan untuk kita. Kalau satu saat kita mencapai 125.000 BV nih, kali 12%, itu kita dapat 15.000 US dollar. Tapi kalau grup kita, grup A dan B, udah mencapai 250.000 BV, itu grup bonus kita udah mencapai Ocean Diamond, sehingga grup bonus kita mencapai 20%. Dikali 250.000 BV, itu kita dapat 50 US dollar. Dibayarkan tiap minggu, tiap hari Jumat. Nah, artinya kalau satu grup kita dapat 50.000, artinya dalam 1 bulan dikali 4, jadi dapat 200.000 US dollar. Kalau grup kita sudah terbangun 5, itu dibayarkan oleh company 4. Nah, artinya sebulan 800.000 US dollar. Nah, ini Bro and Sis, angka tadi didapat dari sini. Nah, kemudian bonus yang berikutnya adalah tim bonus. Jadi ini adalah seperti master franchising-nya di bisnis di luaran sana, di mana kita mendapatkan 10% dari grup bonus level pertama kita, kedua, dan ketiga. Jadi kalau level pertama kita ini sudah menjalankan bisnisnya, sudah punya grup bonus, nah Anda dapat 10%, dibayarkan oleh company sampai 3 level. Dan ini direct sponsor kita tidak dibatasi oleh company. Jadi boleh sebanyak mungkin orang kita sponsorin. Nah, berikutnya adalah unilevel bonus. Jadi unilevel bonus ini adalah ini
dibayarkan oleh company sampai 9 level kedalaman. Nah ini, Bro and Sis. Jadi dihitung dari 50 BV. 50 di atas 50 BV dari belanja bulanan kita. Nah, selain unilevel bonus ini kita dapat juga lifestyle global bonus. Nah, ini akan kita bisa peroleh kalau kita sudah mencapai 3-star diamond. Apa sih 3-star diamond itu? Nah, kalau kita udah mencapai di grup A dan di grup B, minimal 31.250.000 BV. Nah, itu kita dapatlah 5% dari total transaksi MPA di atas 50 BV di seluruh dunia. Dibagi jumlah member yang mencapai 3-star diamond. Kemudian ada lagi GLB bonus. Jadi kalau kita udah mencapai 3-star diamond juga, kita bisa berhak mendapatkan GLB ini. Nah, kalau grup kita juga sudah mencapai 31.250.000 BV. Nah, ini besarnya adalah 2% dari seluruh BV, semua transaksi yang terjadi di grup. Kemudian berikutnya adalah CDA. Nah, ini adalah bonus tertinggi di Discworld. Ini sudah ada yang mencapai CDA Global Bonus ini. Jadi ini bukan hanya di atas kertas, Bro and Sis. Dan sebagian besar adalah ada di FFG, mereka yang sudah mendapatkan CDA Global Bonus ini. Nah, belanja bulanan kita juga dihitung sebagai Vacation Club Reward. Jadi kita bisa mendapatkan jalan-jalan paket liburan ke luar negeri kalau sudah mencapai 60.000 Vacation Club Point. Nah, ini full board, Bro and Sis. Jadi kita bisa dapat tiket, kemudian hotel, kemudian makan, pagi, siang, malam. Jadi benar-benar full board. Nah, kenapa sih network marketing itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat recommended. Kita dengarkan nih apa yang dikatakan Robert T. Kiyosaki ya di video ini. As an entrepreneur, I have built many businesses from scratch. And as some of you know, a lot of them crashed also. Statistics show that most new businesses fail within the first 5 years, 90% in fact. And of the 10% that survive, the remaining 10% crash in the second 5 years. So in other words, most are gone in 10 years. So I've looked at many different models, and one that stands out for me is network marketing. And the reason for that, it takes very little upfront cash. It has low overhead. You can do it part-time. I mean, keep your daytime job, but do this part-time. And once the business is up and running, it can generate enough income so that you can move from the left side to the right side of the quadrant. So let me tell you about my introduction to network marketing, because I had a very closed mind to it. Since I can build my own businesses, I said, why do I need a network marketing business? But about 15 years ago, I have a good friend, his name is Bill, and this guy is the best real estate investor I know. He has tons of assets in here. So I said, Bill, why did you start a network marketing business? And his answer was very simple. He says, it's my way of helping people. But more importantly, he says, the reason most people can't invest in real estate is because they don't have a business. They don't make enough money simply because taxes, debt, inflation, and retirement savings are killing them. They cannot even invest. So my friend Bill, who is a professional real estate entrepreneur, he says, I started a network marketing business so the people that worked with me could start their own business and then invest money with him. So with that, I realized then that network marketing wasn't about making money, but it was about helping people to help other people make money so they become financially free. So the beauty of network marketing, I said, like it's very low entry point, doesn't take much money, you can do it part-time. And where you profit is in most big corporations is they spend millions, sometimes billions of dollars in advertising. So rather than give that money to advertisers, network marketing depends on building a network. It's called word of mouth, like you recommend a movie to a best friend. So really, the reason I support network marketing, because it's not about selling. It's about people helping people build assets in the asset columns, becoming business owners, and then becoming investors.
rather than going through all of this here, which most E's and S's go through. Nah, jadi luar biasa banget ya Bro Ensis. Jadi ini Robert Kiyosaki bukan pelaku network marketing. Jadi dia adalah satu investor real estate. Jadi dia sangat-sangat merekomendasikan network marketing. Dari sebelumnya dia sangat ragu kan. Ternyata menurut Robert Kiyosaki network marketing itu tidak hanya bisnis, tapi ini adalah di mana kesempatan kita untuk bisa membantu orang punya penghasilan sendiri, kemudian bisa mengajak orang juga untuk berinvestasi. Jadi Robert Kiyosaki sendiri sangat-sangat menganjurkan kita tidak perlu modal yang besar, kemudian juga income-nya luar biasa besar. Nah, kemudian kalau nih Bro Ensis, jadi saya mengajak Bro Ensis untuk gabung ke FFG dan Disworld. Apa yang Bro Ensis dapat peroleh kalau bergabung dengan FFG dan Disworld? Hak bisnis nih Bro Ensis sebagai reseller dan dropshipper. Dan bisa langsung, Bro Ensis bisa langsung membangun bisnis Bro Ensis juga. Begitu Bro Ensis memutuskan saat ini untuk bergabung. Kemudian mendapatkan produk senilai apa yang Bro Ensis investasikan saat ini. Jadi produk-produk kalau Bro Ensis ambil 5 Alpha Spin, itu mendapat diamond level, tapi juga dapat barangnya gitu loh. Kemudian virtual account yang luar biasa banget, di mana Bro Ensis bisa lihat sendiri jaringan Bro Ensis, kemudian komisinya, kemudian juga ada promo-promonya, dan juga bisa bertransaksi di dalam virtual account itu. Kemudian juga bisa buka cabang secara global, tidak ada batasan. Jadi bisa ke seluruh dunia ini tanpa perlu investasi tambahan. Dan dengan Bro Ensis gabung ke dalam FFG, Bro Ensis diajarkan juga bagaimana sih bangun bisnis dan di mentoring one-on-one. Jadi Bro Ensis siap-siap untuk menjadi entrepreneur dalam hal ini. Nah, tinggal sekarang langsung aja putuskan untuk mendapatkan satu perubahan hidup. Jadi jangan ditunda-tunda lagi nih Bro Ensis. Segera putuskan. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sharingkan pada malam ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari sharing-sharing saya. Saya malam ini didampingi oleh 2 orang leader saya, yaitu Ibu Aryani dan juga Ibu Lani. Mereka ini mentor saya bukan hanya di bisnis, tapi juga di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa bertumbuh dari hari ke hari di sini. Jadi sangat-sangat luar biasa Bro Ensis. Jadi silakan Bro Ensis, kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung di unmute atau langsung bisa raise hand-nya. Ada Bro Ensis, silakan langsung di unmute. Ya, ada yang mau bertanya boleh. Mumpung nih Bro Ensis. Jadi benar-benar setelah selesai Zoom meeting ini, Bro Ensis benar-benar dapat the whole ID apa yang ditawarkan saat ini. Jangan pertanyaannya dibawa nanti ke rumah. Silakan. Artinya langsung putuskan aja nih ya Bro Ensis ya. Untuk mau bergabung. Kalau gitu silakan, ada yang mau bertanya?
Kalau gitu karena saya ditemani oleh mentor saya, guru besar saya undang dulu deh Pak Kartika ada mau nanya, Bu. Tadi Pak Kartika. Oh, Pak Kartika ya. Silakan Pak Kartika. Mic-nya diinin aja. Langsung di-unmute aja Pak Kartika. Iya tadi udah tuh. Di-unmute dulu Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bu Ingrid. Malam. Pertanyaan saya nih tentang produknya Bu ya. Vitomax Bu ya. Jadi kalau Vitomax itu kan setiap kita minum di 10 tetes gitu ya. 10 tetes yang ekuivalen dengan setengah mililiter. Masukin ke air, kemudian kita minum gitu kan ya. Kalau sarannya itu kan 3 kali sehari. Bagaimana ya biasalah orang biasanya kan sibuk gitu Bu ya, hanya minum tuh 3 kali itu kadang-kadang nggak ada waktu. Bisa nggak kalau misalkan 1 gelas tapi kita tetesin 30 tetes saja sekaligus, diminum sekaligus gitu Bu. Jadi nggak usah 3 kali sehari. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ada lagi Pak. Nanti saya tampung dulu ya pertanyaannya ya. Itu saja dulu satu Bu ya. Itu aja ya. Ya. Iya, mungkin ada yang lain. Nanti saya tampung dulu karena saya di sini ditemani oleh mentor saya yang lebih pengetahuan produknya, bisnisnya itu jauh lebih di atas saya. Kalau ada yang lain, jadi sekalian nanti sebelum saya undang nih. Pak Abraham Heri katanya mau tanya, Bu. Oh, boleh. Langsung di-unmute aja, Pak Heri. Sekalian kameranya juga di on-in nih, Pak Heri. Bisa Pak Heri? Atau yang lain dulu, sementara Pak Heri masih berusaha nih. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya undang mentor saya di sini, Bu Aryani dulu deh. Mungkin Bu Aryani bisa bantu jawab saya, atau bisa kasih sharing-sharingnya di sini kepada kita semua. Oke, selamat malam. Boleh tolong Bu Ingrid diulang pertanyaannya tadi karena intinya. Nah, Vitomax katanya, jadi anjurannya. Oh iya, bisa langsung diminum sekaligus, tidak 3 kali gitu ya Pak Kartika ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya ini nanti mungkin Ibu Lani bisa menambahkan kandungan dari itu kan kandungan dari Vitomax itu kan ekstrak dari tanaman, dari sayuran dan buah-buahan organik. Sebenarnya kebutuhan tubuh kita itu kan sehari itu kan pasti ada kayak vitamin C 250 mg per hari. Kalau kita mengkonsumsinya kelebihan, itu kan otomatis kan akan dikeluarkan. Nah, kalau pada saat dikeluarkan, itu kan membebani tugas organ yang mengeluarkan, betul nggak? Dalam hal ini ginjal, momennya. Nah, kalau yang tadi Vitomax kelebihan pada saat mengkonsumsinya, itu ya otomatis kan dikeluarkan gitu. Tapi kalau masih dalam takaran 10 tetes sekali minum, kalau 3 kali sehari, tapi sekali minum tapi airnya dibanyakin. Buat saya, kalau saya
menurut saya karena kandungannya itu tidak berbahaya, itu tidak masalah gitu. Cuman sebaiknya airnya dilebihin gitu. Jadi kalau mama sekali minum, kayak kita ya minum mama, ini kalau 1 gelas ini kita kasih 10 tetes. Tapi kalau kita mau minum, kita mau menyediakan air minum di botol yang besar, kalau saya otomatis kasihnya 3 kali langsung. Jadi kapanpun saya minum itu dalam kondisi yang istilahnya udah kandungan yang sesuai gitu. Itu ya Pak Kartika kira-kira menjawab atau Bu Lani akan menambahkan? Ya, Pak Kartika pertanyaannya bagus ya. Sama dengan pertanyaannya sebenarnya gini, kalau saya nggak sempet nyikat gigi sehari 2 kali, boleh nggak sekali sikat gigi saya 2 kali? Oh, udah gosok gigi nih, gosok lagi gosok karena ini ya rapel gitu ya. Boleh nggak kalau sehari makan 3 kali, saya rapel aja lah makan sehari sekali tapi 3 kali gitu kan ya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti itu gitu loh. Karena gini, nanti saya akan tanyakan lagi apakah ada batas waktu untuk Vitomax ya, karena kan gini, kayak Alpha Meta itu kan harus diminum habis jangan lebih dari 1 jam gitu kan, kalau enggak dia akan teroksidasi kan. Nah saya nanti akan tanyakan yang tentang Vitomax ya. Jadi sebenarnya sih paling bagus itu ya jangan sampai berjam-jam gitu loh. Sebenarnya paling bagus itu gitu. Kalau misalnya sibuk kan botolnya kecil, masukin aja ke kantong gitu sih sebenarnya. Tapi memang karena ini dari sayur dan buah, itu kan nggak ada takaran kan sebenarnya ya. Tapi kan lebih bijaksananya yang tadi saya bicarain gitu. Kalau saya nyikat gigi sehari 2 kali boleh nggak nih? Kalau saya hari ini nyikat gigi malam aja langsung, kan bisa nyikat gigi 3 menit, ya udah sekarang malam saya nyikat gigi ya, jadi misalnya 6 menit gitu ya, kayak gitu kan dirapel namanya ya. Kayak gitu, atau saya setiap hari nggak usah nyikat gigi, tapi setiap hari Sabtu saya rapel gitu kan, misalnya 3 menit kali 2 kali 7 gitu kan, kan sama seperti itu ya, lebih baik ya ada ininya gitu loh, kayak gitu sih kalau menurut saranku. Bu Lani, ada pertanyaan nih dari Harry tadi, katanya dia nggak bisa unmute, jadi dia titip. Jadi Pak Harry ini bertanya, berapa sebenarnya modal per produknya FFG ini? Modal per? Jadi maksudnya mungkin biaya produksinya itu berapa persen gitu loh? Biaya produksi atau biaya masuk membernya? Biaya produksi. Kalau biaya produksi mestinya nanya ke orang perusahaannya ya. Karena gini, kita kan gini kan, sebenarnya sama. Perusahaan MLM dengan perusahaan konvensional tuh sama. Jalaninnya sama banget gitu. Misalnya gini, kan kalau perusahaan konvensional ya, itu kan dari pabrik, biasanya dari pabrik ke distributor tunggal, dari distributor tunggal ke subdistributor, dari subdistributor baru ke retailer, dari retailer baru ke end user. Nah, di situ kan ada margin keuntungan kan. Nah, dari margin keuntungannya itu biasa ada persentasenya gitu loh. Nah, kedua kan ada biaya iklannya. Contoh lah misalnya sabun Lux gitu ya, atau dulu deh saya nggak, kalau sabun Lux kan saya nggak ngerti ya misalnya, tapi kurang lagi kan prosesnya sama. Dulu saya bekerja di perusahaan yang saya rasa Bapak dan Ibu sangat familiar ya, karena ban mobil ya, jadi GT Radial dulu saya bekerja di situ. Nah, kalau Bapak dan Ibu tahu harga pabriknya, percaya sama saya akan shock gitu loh dengan Bapak dan Ibu beli di toko gitu kan, kayak gitu ya, karena mereka ada margin ada margin keuntungannya gitu, dan ada biaya iklannya. Nah, semua margin keuntungan dan biaya iklannya itu ditanggung oleh siapa? Ya oleh kita sebenarnya gitu loh ya. Nah, jadi sama dengan perusahaan MLM. Jadi gini, apakah ini produknya jadi mahal karena di MLM kan? Ya enggak. Garis tadi distributor tunggalnya, subdistributornya, misalnya gitu ya, retailernya, itu sebenarnya dipotong, tidak ada biaya iklan, semua itu dikasih ke kita sebagai iklannya nih, sebagai kita yang bintang iklannya. Nah, jadi kalau dibilang berapa persen, sebenarnya sama, kurang lebih 80% itu ya memang yang ditanggung sama kita gitu loh.
Ya, kalau dibilang oh Alfa Meta kalau gitu beli di pabriknya murah, sama. Baju Bapak dan Ibu kalau beli pabriknya juga bisa kaget harganya. Contoh nih, saya dulu kan saya kalau misalnya dulu saya pernah sebentar ya dulu di perusahaan ini nih baju. Ya, tapi itu bajunya baju branded ya dulu ya. Nah, percaya nggak pada saat zaman itu dulu saya lagi SMA, saya ingat banget. Jadi saya ada kerja praktek ke pabrik gitu kan, ya itu hampir sebulan. Saya sampai shock banget karena saya tahu harga itu dulu, masih zaman dulu ya. Itu kan zaman dulu kan yang top itu Matahari itu galerinya yang Pasar Baru ya. Nah, itu hanya dijual di situ, di toko Matahari biasa dia nggak jual. Itu harga satu baju ya, baju yang untuk ini dia jualnya hanya di Matahari Galeri dan untuk diekspor ya. Itu harga baju di situ di zaman dulu saya masih SMA ya, itu di atas 500.000 loh. Tapi begitu saya tahu harga pabriknya, itu saya pikir, aduh gila banget, pantesan kalau baju itu di diskon 90% aja tuh toko misalnya itu masih untung gitu loh sebenarnya, gitu. Karena memang ada margin-marginnya gitu loh. Nah tapi kalau memang sampai berapa persennya aja, misalnya berapa persen sih biaya produksinya, ya saya nggak tahu karena kan saya bukan orang pabriknya kan, gitu loh. Nah tapi kalau misalnya Bro and Sis mau beli ekstrak Alpha PSP, di apotik itu jauh lebih mahal dibanding dengan Alfa Meta kita, gitu. Ya, jadi kalau misalnya misalnya tanya ke saya biaya produksi, terus saya nggak tahu karena saya bukan orang pabrik ya. Karena kan saya kan kerjasama dengan Bisuratnya yang sudah menjadi perusahaan MLM ya gitu loh. Tapi kalau menurut saya semuanya sama kok, biayanya semua sama. Maksudnya secara prosesnya sama ya, cuma dipotong aja karena saya ada bintang iklannya nih bukannya Sophia Lacuba, bukannya siapa sih artis-artis zaman sekarang yang terkenal, siapa ya? Saya juga kurang tahu artis karena jangan nonton TV ya. Misalnya contoh nih artis Raffi Ahmad dah misalnya gitu ya. Nah itu kan biaya iklan mereka mahal banget kan. Nah biaya iklannya di networking itu adalah kita nih hari ini kita lagi iklan nih gitu loh. Kayak gitu sebenarnya ya. Jadi terjawab Pak Heri ya. Nah terus Bro and Sis kalau misalnya tahu nih harga pembalut kita kan satu kotaknya ya itu 20 bungkus ya, itu kalau dibagi rata harganya sekitar 60 ribuan satunya. Tapi kalau Bro and Sis beli pembalut wanita di Jepang itu satu pak itu bisa 100 ribu ya. Nah, jadi kalau dibilang produk kita mahal dibandingkan apa? Secara kualitas kita jauh lebih bagus dengan pembalutnya Jepang gitu loh. Makanya kenapa begitu anion kita dulu produk kita yang masuk ke Jepang itu booming banget. Karena secara kualitasnya bagus dan kedua harganya lebih murah dibanding pembalut-pembalutnya di Jepang punya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih harga masih make sense sih gitu loh. Nah, kedua kalau ada company keuntungan itu wajar banget karena dia harus bayar karyawan, dia harus pajak, dia biaya cukai, semuanya gitu loh ya. Malam Bulani, boleh tanya enggak nih, ada yang tanya nih titipan Bulani. Ya Bu Cahaya sebentar ya. Jadi gini, satu lagi Bu Cahaya, habis ini Bu Cahaya ya. Ya, sorry. Gini, jadi memang kalau secara konvensional maupun network marketing sama kurang lebih 70-30 atau 80-30. Sama semuanya. Gitu loh. Oke Bu Cahaya. Ya maaf Bulani, pagi-pagi Bulani, Bu Ari, Bu Ingrid, teman-teman semua. Ini ada titipan pertanyaan nih ke saya. Tadi kan Bu Ingrid nyinggung passive income, kemudian time freedom, financial freedom. Apa sih sebenarnya batasannya kalau kita misalnya passive income, kemudian kalau kita bisa udah time freedom atau financial freedom. Nah itu aja sih Bu Tani tadi ada yang titip orangnya udah keluar dari sini. Orangnya jangan suruh cepat-cepat keluar gitu ya. Batasan financial freedom dan time freedom ya Bu Cahya ya? Iya. Nah sebenarnya gini sih, financial freedom dan time freedom patokannya adalah kalau biaya hidup kita. Ya jadi gini loh, contoh nih misalnya kita punya biaya hidup sebulan berapa gitu kan, ini kan Bro and Sis yang tahu ya. Nah itu istilahnya bisa kita
bisa walaupun kita udah nggak bekerja, tapi gaya hidupnya tidak berubah. Jadi gini, contoh nih, misalnya contoh ya, saya punya gaya, saya contoh ya, saya sebulan itu menghabiskan 100 juta misalnya untuk gaya hidup misalnya gitu kan. Nah, tanpa merubah itu ya, dan saya tidak bekerja, itu tetap jalan tuh, tetap bisa saya cover kayak gitu kan. Nah, kebanyakan orang kan, contoh nih kayak masa pandemi, yang salah satu kita perhatikan adalah kurangi pengeluaran, benar nggak? Iya kan? Nah, itu namanya ya memang kita harus lebih bijaksana gitu. Tapi pada saat istilahnya kerja tidak kerja, tapi dengan gaya hidup tidak berubah berbulan-bulan ya, minimal 1 tahun itu udah disebut dengan financial freedom dan freedom gitu loh. Jadi dengan pola hidup yang sama, gaya hidup yang sama dan tidak berkurang sama sekali gitu loh. Itu. Atau kalau misalnya dirumuskan lagi oleh misalnya contoh oleh Robert Kiyosaki ya, misalnya gitu ya. Nah, apa sih yang dikatakan dengan kita punya pengeluaran ya, itu pengeluarannya bisa jadi tanpa bekerja pun itu bisa kita handle kayak gitu sih. Dengan pengeluaran kita tuh dengan uang yang masuk itu bisa kita handle tanpa mengurangi gaya hidup sama sekali. Gitu, itu salah satunya ya yang dibilang patokannya financial freedom dan time freedom gitu. Jadi mau pergi kemanapun misalnya kita contoh nih ada orang bule yang itu kan ada yang jalan-jalan 1 tahun gitu kan, dia ya 1 tahun. Nah 1 tahun itu uangnya tidak berhenti masuk gitu loh. Nah ya misalnya itu ya, atau dia punya pendapatan atau punya tabungan yang bisa membiayai biaya hidup dia 1 tahun jalan-jalan tanpa misalnya contoh nih tanpa dia berpikir oleh pekerjaan, itu udah waktu kan sebenarnya. Mungkin kalau kebebasan waktu ada nggak? Banyak nggak ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan misalnya atau jobless ya atau nganggur, itu kan kebebasan waktunya ada, bener nggak? Tapi kan pertanyaannya kebebasan uangnya ada nggak gitu loh ya. Jalan-jalan 1 tahun sih bisa kok dibayarin gitu kan. Nah tapi yang dibilang dia tidak ada masalah dengan uang dan tidak ada masalah waktu itu kan yang lebih ibaratnya lebih nyaman ya. Jadi kemana-mana nggak usah mikirin pekerjaan ibaratnya, dan dia tinggal nunjuk negara manapun oke gitu loh. Nah terus keuangannya juga nggak ada masalah. Nah itu salah satu untuk ngeceknya sih sebenarnya gitu loh. Nah terus ini tadi ada ibu ini ya, ada Bu Rita ya tadi nanya ya. Bu Rita nanya kalau Vitamix sudah terlanjur diteteskan di gelas, apa boleh minum besok? Sebenarnya gini, untuk air putih aja, untuk air putih ya, itu juga saya baca juga bahwa kan kita kadang-kadang mau tidur tetap minum nih, terus masih ada airnya kita taruh nih di samping ranjang kita misalnya, buat besok pagi kita minum misalnya gitu kan ya. Nah ternyata itu pun tidak dianjurkan untuk air putih aja. Jadi karena bekas mulut kita itu kan ada bakterinya kan, atau misalnya kalau kita nggak tutup itu kotoran bisa masuk gitu loh. Tapi kalau misalnya itu air putih doang tuh yang gelas yang bekas kita minum ya. Nah karena kan liurnya kita juga ada mengandung bakteri gitu loh. Tapi kalau ya biasa ini aku minum Vitomix itu ya memang habis di bawah 1 jam. Gitu loh, karena patokan aku ya alfa meta itu kan tidak boleh lebih dari 1 jam karena teroksidasi. Tapi kalau Vitomix terus terang aku belum tanya nih, ya belum tanya kalau misalnya boleh nggak sih lebih dari berapa jam gitu loh. Tapi kalau paling bagus itu memang minum itu jangan sampai berjam-jam sih gitu sih. Kalau aku pribadi ya gitu. Sementara nanti aku tanyain ya Bu Rita ya ke ini ya. Tapi kalau pendapat aku sih kayak gitu, kayak buah aja nih kita potong, kalau bisa kan makan potong langsung habis. Kayak semangka kita diamin aja itu bakterinya banyak banget di semangka itu kan sebenarnya gitu ya. Ada lagi yang pertanyaannya? Bulani ya, ini di chat ada yang bertanya, Ibu Levina, dia tanyanya begini, Bu, saya mau tanya, saya kan dapat anak 2, A dan B. A dapat anak buah 2, saya dapat grup bonus enggak ya? Mungkin jawab ininya. Karena saya enggak dapat grup bonus, mungkin kebalik kali ya ini maksudnya. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Jadi mungkin apakah saya dapat grup bonus gitu? Oh, pokoknya gini, pertama adalah kita MPA, itu yang paling penting. Kecuali Bro Ensis baru join di bulan Agustus. Ya kan baru join itu di bulan Agustus, jadi di bulan Agustus itu udah nggak usah MPA.
Nah, tapi di Septembernya nanti kalau memang kita aktif ya, kita MPA, aktif kan beli produk ulang ya. Nah, kalau misalnya contoh nih, Broensis baru join di bulan ini nih, bulan September. Nah, terus bulan contoh nih tanggal hari ini join, hari Selasa ajak dua orang, terus ditempatin di A dan di kaki B gitu kan. Nah, maka 2 minggu berikutnya itu akan keluar bonusnya. Oke ya. Jadi 2 minggu nanti di Jumat, minggu berikutnya lagi itu kan keluar. Nah, tapi kalau Broensis join di bulan September misalnya, nah di bulan Oktober itu sudah diminta untuk MPA, ya. Nah, contoh nih di bulan Oktober akhir, misalnya ada ajak temen ya, misalnya terus 2 nih gitu kan. Nah, itu kan nanti bonus keluar di bulan November gitu kan. Nah, kalau kita nggak MPA, bonusnya nggak dibayarkan. Karena kan company harus menjaga kesehatan keuangannya juga. Gitu ya. Tapi kalau sponsor bonusnya itu tetap dapat. Jadi makanya Broensis perhatikan MPA itu dilakukan setiap bulan minimal 50 BV. Tapi kalau memang Broensis aktif, saya sarankan 100 BV. Kenapa 100 BV? Karena itu kembali lagi masalah mindset gitu loh. Jadi kadang-kadang kan gini kan, kita punya pengalaman nih, karena di bulan ini dia belum closingin orang, dia tidak MPA, gitu loh. Jadi dia berpikir gini, MPA itu pengeluaran, padahal salah. Itu benar-benar tentang mindset Broensis gitu kan. Nah, MPA itu sebenarnya kayak kita tuh lagi attraction dan kita lagi attraction itu lagi menarik ya, istilahnya menarik energi ya. Kedua, memang kita bisnis gitu kan. Nah, biasanya ini saya berdasarkan, bukannya gini loh, saya ngomong gini bukan karena saya lagi minta, MPA enggak gitu ya, ini mah bebas-bebas aja gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomong bisnis, sebenarnya itu lakukan aja. Kenapa? Karena pertama, produknya kita pakai. Kedua, produknya bisa dijual gitu loh. Nah, tapi bukan dalam arti gini loh, contoh nih misalnya, ada orang misalnya, beli produk misalnya gitu kan ya, dia kan beli produk 2 atau beli produk 1 kan sebenarnya sama-sama silver joinnya, tidak mengganggu secara peringkat ya gitu kan. Atau misalnya ada tim Broensis misalnya mau coba dulu nih gitu loh, itu kan bisa coba dengan packingan pembalut misalnya, atau Vitomax tuh ya, Vitomax itu kan bisa di retail, iya kan. Misalnya contoh lah, saya nggak mau beli 3 dulu nih Vitomax-nya, ya udah harga retailnya satuan per satunya, jadi 1.400.000 dibagi 3. Nah, itu kan bisa di retail sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya karena nggak closing nih, makanya saya nggak MPA dulu, percaya sama saya deh. Biasanya dengan mindset seperti itu closingnya juga rendah banget. Kalau saya dari awal dihubungkan, ya dari saya mulai membangun jaringan ya, jadi bukan dalam arti, jaringannya udah gede, enggak juga. Dari saya belum ada tim juga saya udah MPA gitu loh. Karena buat saya harus melatih mindset saya untuk cara bisnis kayak gitu sebenarnya. Karena kan kita join di sini bisnis, kecuali misalnya Broensis, mau pakai aja deh, belum mau jalanin, nah itu beda ya. Tapi kalau misalnya Broensis memang melihat dari sisi bisnisnya, MPA aja. Karena benar itu attraction sebenarnya. Percaya sama saya, nggak MPA nggak closing gitu loh. Bukan karena nakut-nakutin kok jadi kutuk, enggak, bukan ya kan, itu masalah mindset gitu loh, kayak gitu sebenarnya. Karena kan kalau kita contoh nih, saya buka toko, kan nggak mungkin Indomie 1 pak, 1 kardus doang dah, saya Indomie 1 kardus misalnya, kecap 2 botol gitu kan, pasti kan saya ada stok produk kan. Nah, kembali lagi tuh masalah mindset. Itu attraction disebutnya, meng-attract jadinya secara ininya ya. Itu yang saya selama ini yang saya selama ini pelajarin ya, gitu loh. Nah, terus ini ada satu juga nih, mahal. Jadi produk MLM itu mahal gitu ya. Ini good banget pertanyaannya ya. Sebenarnya satu gini, yang tadi saya udah jawab ya, sebenarnya kalau Broensis mau cari alpha PSP di luar, itu harganya di atas alpha meta kita. Ya, nah tapi kalau Broensis mau cari bekatul di luar itu lebih murah. Bekatul ya. Kenapa lebih murah? Pertama, dimakannya seret ke tenggorokan, itu pertama ya. Kedua, baunya nggak nyaman, bener nggak? Kayak bau dedak ya. Nah, terus ketiga, nutrisinya udah banyak yang hilang karena secara teknologi itu tidak diproses oleh teknologi yang modern gitu. Nah, kalau kita kan punya teknologi paten, jadi secara nutrisi itu masih utuh dari mulai diproses sampai dengan ada di rumah Bapak dan Ibu dia atau Broensis ini masih utuh gitu loh. Nah, kedua itu pracerna, teknologi nano. Kemarin saya ada satu teman saya ini dokter ya, teman saya ini lagi mempelajari tentang
ini bagus banget nih dia sharingnya. Nah dia bilang gini, begitu saya ngomong Alpha Meta kita teknologi nano, tuh tau gak dia ngomong apa? Wah udah kalau nano udah pasti bagus lah. Dia pengen ngomong gitu, teknologi nano udah pasti bagus. Nah proses itu yang membuat harga Alpha Meta pun ya menjadi 1.232.000 gitu loh. Ya tapi kalau misalnya Broensis, wah Bekatul ada nih yang lebih murah gitu dari dokter ini. Ya, tapi ya yang tadi saya bilang gitu loh. Jadi di tenggorokan yang nggak nyaman, nutrisinya lebih banyak yang hilang. Nah terus juga baunya juga nggak nyaman. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau memang Broensis mau, saya juga ada tuh penggilingan beras di Tangerang juga. Kalau saya mau mah memang nggak usah Broensis, saya juga bisa berember-ember gitu kan. Tapi saya mau masuk juga kagak masuk ke sini gitu loh. Itu sih sebenarnya. Karena kan kita bukan Bekatul ya. Kita PSP-nya, jadi prosesnya itu yang jadi mahal. Kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kayak gitu ya. Dan ini kan kalau misalnya contoh nih, ada orang yang tak cancer, ya pada saat dia harus kemo misalnya gitu kan. Nah, terus begitu kemo apakah pasti sembuh ya enggak juga gitu kan. Tapi pada saat didampingi dengan Alpha Meta ya. Jadi Alpha Meta ini tidak menggantikan kemo ya Broensis, tapi didampingi oleh Alpha Meta dan oleh Vitomax, penyembuhannya malah lebih cepat ya, pemulihannya ya. Kedua, organ tubuhnya juga terjaga supaya tetap sehat. Nah, organ tubuh kita nilainya berapa? Apakah kalau misalnya kalau udah investasi kemana-mana lebih mahal lagi sebenarnya kayak gitu loh. Jadi mahal itu dibandingkan apa gitu loh. Nah kedua, kalau saya nggak mau ruginya gimana? Ya saya beli, ya saya cerita aja ke teman-teman nih produknya bagus gitu loh. Nah kalau Broensis, saran saya gini nih, kalau Broensis belum bisa meyakinkan teman dari segi harga ya. Ini kembali lagi nih, kalau Broensis belum bisa meyakinkan teman dari segi harga, please minta bantuan kepada leader-leader Broensis. Tugas Broensis hanya ngundang, duduk, mingkem, biar upline yang cerita dari awal sampai selesai. Nah, kalau nanti dia nanyain harga gimana nih? Nggak apa-apa, Broensis kita bilang gini, oke, harga kebelakangan. Kamu ketemu dulu deh dengan partner saya, gitu loh, dengan senior saya. Beliau ini akan bisa menjelaskan lebih detail nanti masalah harga, kamu tanya deh ke leader saya atau ke senior saya kayak gitu. Kalau memang Broensis belum mampu untuk meyakinkan orang dari segi harga ya, kayak gitu itu please dah deketin aja upline-nya. Saya rasa upline Broensis pasti mau bantu ya, kayak gitu. Ini untuk yang bertanya kepada saya ya ini ya. Oke, Nah, nih ada satu pertanyaan ini, nggak tahu apa ada dari Bu Swan katanya, apakah harus tutup poin? Nah, kalau tutup poin kan gini, setiap MLM itu kan beda-beda ya prosedurnya ya. Nah, jadi gini, contoh nih ada satu company MLM yang dia punya target tertentu, penjualannya harus ada sampai tertentu nih. Misalnya, contoh nih, setiap bulan harus ada penjualan 1.000 poin misalnya, ya. Kalau nggak 1.000 poin, bonusnya nggak keluar. Ini ada nih perusahaan networking yang seperti ini. Nah, dia baru bisanya menjual, misalnya kan itu 1.000 ya, dia baru bisa menjual 800. Nah, dia harus tutup yang 200-nya nih supaya jangkep menjadi 1.000. Itu namanya tutup poin tuh kalau di perusahaan itu ya. Nah, tapi kalau kita Broensis mau pendapatan miliaran, mau pendapatan ratusan juta, mau pendapatan puluhan juta, mau pendapatan jutaan, ratusan ribu, atau misalnya memutuskan baru serius, itu beli produk disarankan 1 sampai dengan 2 produk setiap bulannya. Gitu sih. Ya. Nah, tapi kalau misalnya saya cuma pemakai doang, gimana nih? Ya, kalau pemakai doang nggak harus tiap bulan. Gitu. Terjawab, Bu? Ya, mudah-mudahan nih dengar Ibu Bu Swan. Kalau misalnya masih ragu, langsung aja Bu, di-unmute Bu. Iya, jadi kayak gitu. Terus kalau saya nggak beli produk, bonusnya gimana? Sponsor bonusnya atau direct bonusnya tetap keluar, tapi bonus mulai dari bonus grup bonus, tim bonus, level bonus sampai dengan apa namanya bonus itu. Makanya kalau saya kita nggak pernah tahu beneran deh, sayang kalau nggak MPA gitu loh. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Bu, Tanyain semuanya jadi lebih clear ya. Bu, ada yang titip nanya sebenarnya. Ini dia nanya ada prospeknya itu kena herpes mata. Itu produk yang mana yang cocok gitu, Bu? Sebenarnya nih pertanyaannya sama ya, seperti dulu kita ada PSP ya. Jadi ada teman saya itu tawarin satu orang sinseh di Glodok. Ya, Alpaspin dan Alfameta tuh sinsehnya nanya, kalau buat cancer gimana? Ya udah minum Alfameta sehari 3 kali, terus minum air Alpaspin, terus sama pakai Quantum. Terus kalau kena ini stroke gimana? Minum Alfameta sehari 3 kali minimal, pakai Quantum dengan minum pakai Alpaspin. Terus kalau misalnya dia kena kista gimana? Minum Alfameta sehari 3 kali dengan pakai Quantum dan minum yang dilewatin Alpaspin. Jadi kayak gitu sebenarnya sama aja. Jadi gini, herpes itu kan virus ya, iya kan? Iya. Jadi sebenarnya sih kalau virus itu kan sebenarnya kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya itu kan virusnya akan lemah kan sebenarnya ya. Nah kedua itu mungkin bisa dengan kompres air yang dilewatin Alpaspin berkali-kali untuk kompres di mata, karena dia kan kena juga mata kan, herpes itu bisa kena di mana aja kan. Mama saya itu kena dulu di otak. Jadi benar-benar sampai lumpuh total, itu kena herpes di otak, jadi kena di otaknya. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan air yang berkali-kali dilewatin, itu dikompres, itu pertama ya. Nah, kedua memang dia harus minum Alfameta dan pakai air Alpaspin untuk minum dan pakai Alpaspin, karena gimana pun juga imun tubuh itu penting, bukan hanya virus corona, mau virus apapun itu imun tubuh, gitu loh. Gitu sih Bu Lina. Ya, makasih Bu Lani. Saya sampaikan. Jadi minum Alfameta ya Bapak ya 3 kali minimal sehari gitu kan, dengan Vitamin bagus. Oh iya, satu hal saya mau sharing ya. Jadi ini saya dapat tahu dari teman saya juga, ini yang saya bilang dokter ini ya. Jadi dia bilang probiotik probiotik ya disebutnya ya. Karena kan saya kurang ini juga ya. Dia bilang gini, sebenarnya itu salah satu musuhnya farmasi, dia bilang. Kenapa? Karena sebenarnya dia bilang kalau pencernaan kita bagus, kan bagus itu salah satu adalah adanya bakteri baik ada di dalam usus kita kan sebenarnya kan, ya itu sebenarnya tubuhnya sehat gitu loh. Kedua, nutrisi apapun yang kita makan itu penyerapannya menjadi maksimal. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu nih bakteri baik sama bakteri nggak baiknya di tubuh kita lebih banyak yang mana gitu kan. Gitu kan, kebanyakan orang bermasalah kan di pencernaan yang disebutnya gini loh, kalau pencernaannya sehat 70% kesehatan itu ada di dalam pencernaan kan sebenarnya. Makanya dia bilang gini, jadi Vitamin kita itu kenapa banyak orang juga jadi gini, kenapa kok digabungin dengan Alfameta menjadi sangat powerful? Karena Alfameta itu kan makanan sel tubuh kan. Nah, probiotik selain sayur dan buah yang 5 warna itu, dia kan ada Vitamin itu kan ada probiotiknya kan sebenarnya kan, dikemas, difermentasi dengan probiotik, dan itu benar-benar membantu banget untuk pencernaan untuk bakteri baiknya gitu. Dan dia bilang sebenarnya kalau misalnya ini ya bagus, ususnya bagus atau pencernaannya bagus, ya tubuh udah pasti sehat. Dia bilang kayak gitu. Karena ditambah dengan Alfameta kan sebenarnya. Gitu. Dan buat saya itu kabar baik juga gitu loh. Ya. Dan kedua, Broensis besok ini kan juga kita ada segi bisnis dari marketing plan-nya. Jadi kalau Broensis besok ada teman-teman yang ada masalah pencernaan gitu kan, terus masalah GERD, ya itu kan saya juga ini kan besok kan kebetulan kita ada topik itu ya. Dan itu sebenarnya saya sendiri banyak belajar gitu loh. Ya tadi kan saya banyak diskusi kan sama partner kita juga, ini kan dia dokter ya. Jadi malah di situ saya dapat ilmu baru lagi. Wah, ternyata luar biasa banget gitu loh. Selama ini saya pikir GERD itu mah biasa-biasa aja. Ternyata penanganannya harus sangat serius, dan itu dari misalnya contoh nih dari teman-teman kita banyak banget kan yang bermasalah dengan asam lambung gitu kan. Nah, banyak mitos-mitos yang salah yang kita hari ini juga nggak ngerti. Nah, sebenarnya kan sesuatu yang kita tidak mengerti itu bisa mencelakakan kita kan sebenarnya, bisa membunuh kita. Bahkan ada tulisan kayak gitu ya, sesuatu yang kita tidak mengerti bisa membunuh kita gitu. Nah, besok kalau Broensis bisa dengarkan dan bisa bawa temen prospek, biar nanti gini aja,
biar nanti dia ngedengerin deh. Jadi jangan kita yang ngomong gitu. Ini kan orang yang ahlinya yang ngomong gitu kan. Nah, itu dan itu kan akan besok juga ada apa kesaksian juga dari Bu Yati dan Bu Silvi ya. Itu kan good banget juga akan memperkaya pengetahuan kita juga gitu loh. Kayak gitu, dan itu good sih. Dari tadi aja diskusi itu saya banyak banget belajar jadinya gitu loh. Ya. Nah, dari sisi bisnis ada yang lain lagi, udah besok buat prospek sebanyak-banyaknya. Biar sama-sama ini kan lagi ada masa promo juga nih Bransis. Jadi kalau misalnya memang join di bulan-bulan ini di tanggal-tanggal segini ya kan kita promonya bukan sampai akhir bulan, sampai tanggal 20 doang. Jadi kalau bisa Bransis kita mengumpulkan poin sampai 1.800 itu dapatnya double bonus untuk drive bonus gitu loh. Nah, kalau menurut saya ini benar-benar ajang, bukan hanya kita mau ini ya, tapi seenggaknya semakin banyak teman kita yang juga terbantu secara kesehatan, uang itu hanya dampak dari kita promosi gitu loh. Ya promosi ke teman, dengerin aja, dengerin gitu loh. Ya. Dan kedua, kalau misalnya Bro and Sis memang belum bisa meyakinkan, jangan ngomong harga di awal, biar nanti leadernya aja yang jelasin. Itu sih saran saya. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini ada. Saya akan kembalikan ke Ibu Lina. Ya. Terima kasih banyak Bu Lani. Bapak Ibu, Bro and Sis, saat ini Bizword seperti yang tadi Bu Lani bilang, memberikan promo-promo produk yang sangat luar biasa menguntungkan. Mungkin Bu Ingrid minta tolong ininya untuk promonya. Bu Ingrid. Nah, sampai tanggal 30 September, Bizword memberikan kesempatan buat kita untuk ini membeli produk-produknya yang mungkin Bapak Ibu udah join silver atau masih gold. Bulan ini kan kita dikasih kesempatan untuk naik ke diamond ya. Dari segi bisnisnya kita akan bisa mendapatkan maksimal kalau kita beli paket yang 600 BV pun kita sudah dapat diamond. Promo-promonya seperti ini nih, kalau yang 300 BV satu alpha spin mendapatkan free 4 botol Vitomax. Itu ada harga-harganya ya. Free-nya lumayan banget tuh. Terus 600 BV paketnya yang 1 alpha spin, 3 alpha meta, 3 set Vitomax seharga 16 jutaan. Gratisnya 1 botol alpha meta dan 7 botol Vitomax seharga sekitar 4,5 juta. Kemudian paket 900 BV, 2 alpha spin, 3 alpha meta, 3 set Vitomax, kita mendapatkan gratisnya 2 botol alpha meta, 9 botol Vitomax seharga 6,664 juta. Kemudian ada juga 900 BV, 3 alpha meta, 3 set Vitomax, 1 alpha spin dan 1 alpha spin mini. Dan sudah termasuk ringnya, gratisnya adalah 2 botol alpha meta, 9 botol Vitomax. Kemudian ada lagi nih yang Diamond Force. Ini sangat menguntungkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membeli 5 buah alpha spin, kita mendapatkan 2 alpha meta, 1 alpha spin mini yang harganya sama dengan 1 alpha spin besar, dan 8 botol Vitomax. Atau 4 buah alpha spin plus 1 alpha spin mini dengan ring, kita mendapatkan 2 alpha meta, 1 alpha spin mini juga, dan 8 botol Vitomax. Oh ya, ini ada juga yang kasur. Kasurnya untuk yang ukuran king, kita mendapatkan 2 botol alpha meta, 1 selimut ya, double quiltnya, dan 8 botol Vitomax seharga 13 jutaan. Kemudian kalau yang JMS 3 matras queen size seharga 62 juta, gratisnya 2 botol alpha meta, 1 selimut,
ukuran double dan 8 botol Vitomax. Kemudian kalau kita beli yang single, kita mendapatkan 8 botol Vitomax dan 2 botol Alpha Meta dan single Guild, selimut yang single. Ya, itu Bapak Ibu kesempatan kita untuk mendapatkan produk-produk ini dengan free produk yang begitu menguntungkan kita. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena belum tentu bulan depan itu ada promo yang seperti ini lagi. Kemudian sebelum saya tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih pada Bu Lani, Bu Ingrid yang telah berbagi informasi ya dengan luar biasa yang akan sangat membantu kita untuk menjalankan bisnis ini. Terima kasih juga semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Dan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa bertanya kepada yang mengundang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan sampai ketemu di acara besok malam yang dengan topik yang sangat-sangat bagus. Ya, mungkin sampai sekian. Terima kasih bisa mulai mulai live dari Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya.